Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari yang cerah. Terima kasih atas kunjungannya buat teman-teman semuanya. Di sini saya ada sebuah aki dari sebuah motor yang lama tidak digunakan. Mungkin teman-teman mempunyai aki kering atau aki yang bebas perawatan. Oke, kebetulan di sini untuk kondisinya sudah seperti ini. Oke, GDZ 5S atau 5AH. Ini kalau aki Cina seperti ini, tetapi aslinya itu seperti aki GS itu ukuran 3,5H. Ini nilai realnya atau nilai kapasitas aslinya. Dan untuk kondisi aki ini kita akan cek. Di sini saya gunakan alat yang paling umum digunakan atau sering saya gunakan, menggunakan ampul digital. Kita ukur ke 20 volt DC. Oke, kita ukur ke 20 volt DC. Kita lihat dari voltase akinya. Voltasenya kita cek berapa voltase. Oke teman, dan untuk voltase aki ini di 8,5 volt untuk aki 12 volt. Dimana untuk voltasenya sangat rendah sekali. Di sini saya akan coba menggunakan pengetesan lain bagaimana reaksi di aki ini. Saya siapkan dop motor, kemudian saya siapkan dop motor lampu depan dengan kapasitas 32 watt, 12 volt, 32 watt. 32 watt. Kita coba tes berapa nilai voltasenya saat diberi beban. Oke teman, saat diberi beban langsung ke 0 volt. Oke, 0 volt. Ini benar-benar tidak ada arus sama sekali. Dopnya tidak menyala. Dopnya tidak menyala. Oke, dopnya tidak menyala. Kita coba shotgun atau konsletkan seperti ini. Ini juga tidak ada arus sama sekali. Oke teman-teman, dan untuk kondisi aki ini biasanya sudah lama digunakan di motor, tapi untuk jalur di bagian konektor atau baut dari kabel aki di motor ini biasanya mengalami korosi atau mengalami kotoran yang terdapat pada sambungan kabel pada jalur kutub positif maupun negatif. Dan di sini kita bisa lihat bekasnya. Bekasnya ini sudah ada kotoran atau kerak sulfur di penghubung antara kabel merah atau jalur pengisian dari motor ke dalam aki. Mungkin ini yang bisa menyebabkan sehingga saat diputar di kutub akinya seperti ini. Ini nanti bisa kita perbaiki pakai tang, kita putar seperti itu. Dan di sini saya gunakan alat tes lagi untuk meyakinkan bahwa aki ini benar-benar tidak berfungsi sama sekali. Saya gunakan alat tes yang lain. Saya menggunakan shunt resistor dengan nilai tekanan rendah 5 watt 12 ohm 4 buah. Saya coba tes, kita coba hubungkan dan kita lihat nilai voltasenya lagi. Ini coba kita tekan.
Sama-sama 0 volt. Jadi ini real atau benar-benar tidak berfungsi sama sekali, atau tidak bisa menyimpan arus sama sekali. Kita akan coba untuk membuka dari penutupnya. Penutupnya di bagian sini kita buka. Di sini ada lubang, 2 lubang seperti ini. Ini adalah lubang ventilasi dari aki kering. Karena aki kering, jika kita lihat seperti ini, tidak ada selang pembuangan seperti pada aki basah. Saya goyang-goyang akinya. Seperti ini. Semoga bisa diperbaiki. Dan di sini saya ada aki yang lain, dimana untuk kondisinya sangat berbeda sekali. Di sini ada aki 12 volt 3,5H, sama seperti fisiknya dari aki yang berwarna merah. Kita coba goyang. Kita bisa lihat dari suaranya. Di sini untuk aki ini di dalam selnya sudah rontok atau lepas di penghubung plat selnya. Jadi aki ini tidak bisa kita perbaiki. Seperti ini. Ini adalah trik yang sangat mudah sekali untuk saya lakukan, cara memperbaiki sebuah aki. Teman-teman, dan untuk selanjutnya kita akan buka dari aki ini. Kita siapkan obeng kecil. Kita lepas dari penutup karetnya. Valve-nya ada 6. Kita lepas. Di sini ada tisunya, bos. Ada tisu seperti ini. Dan selanjutnya saya akan tambahkan air aki, dan kita lihat voltasenya sambil kita tambahkan air aki. Di sini kita lihat voltasenya. Voltasenya seperti ini. Ini air aki yang biasa atau berwarna biru. Kita akan coba cek. Ini sudah saya masukkan air akinya. Seperti ini. Kita bisa lihat dari voltase akinya saat kondisi saya isi 8,2 volt. 8,2 volt kita bisa jadikan, di sini saya jadikan patokan untuk voltase dari aki ini saat awal saya lihat kondisinya. Kita kurangi jika terlalu banyak. Ini saya kurangi, saya sedot lagi. Karena untuk setiap aki itu saya dapatkan berbeda-beda kasusnya. Kasusnya bermacam-macam dari semua aki yang saya dapatkan.
Dan di sini untuk voltasenya 8,17. Kita coba tes lagi pakai lampu motor, apakah ada reaksi di akinya ini. Oke, kita coba cek. Kita lihat. Oke, saya buka. Tetap 0,2 volt. Oke, tetap tidak mau naik, bos. Oke, untuk selanjutnya saya pakai alat tes ini, pakai sun resistor. Kita coba. Coba beberapa saat. Kita tahan sekitar 15 detik, kita lepaskan, coba lagi. Oke, ini sudah mending. Ini 0,2 volt, lumayan. 0,2 volt naiknya, tadi 0 volt. Oke, seperti ini untuk kondisinya. Dan kita lakukan tahap selanjutnya. Saya taruh di sini. Kita cek lagi voltasenya. Oke teman-teman, dan untuk selanjutnya ini saya siapkan dari sebuah alat cas dari kiprok motor. Saya gunakan kiprok motor seperti ini. Oke, punyanya Yamaha Honda yang karburator Absolute Revo, Vega ZR, Vega R. Kemudian untuk jenis matic itu Yamaha Mio Karbu, Beat Karbu, Vario 110 yang karbu. Oke, untuk Suzuki ini punyanya Smash Shogun 125. Ini sama untuk kondisinya seperti ini. Dan di sini untuk rangkaian jalurnya, untuk casnya ini sudah saya rakit seperti ini. Tapi untuk kondisi di dalamnya itu sama. Saya gunakan trafo yang 5 ampere yang biasa. Oke teman, dan untuk jalur rangkaian di dalamnya seperti ini. Saya gunakan trafo 5 ampere yang biasa. Oke, kebetulan ini yang agak bagus, nomor 2, mereknya itu Big. Yang biasanya. Oke, untuk kondisinya harganya lebih ringan, kalau untuk Big ini di sekitaran 100.000 lebih, dan untuk yang biasa itu sekarang mungkin di sekitaran 70.000. Ini kalau sekarang mungkin 130 atau berapa. Jadi saya gunakan yang paling biasa, karena yang biasa itu realnya terkeluarnya tidak 5 ampere tetapi cuma 3 ampere. Itu yang trafo biasa. Yang saya gunakan CT saya ambil 18 volt CT, kemudian 18 volt saya kasih diode. Kemudian oke, untuk jalur plusnya ini keluar dari diode adalah jalur plus, masuk ke bagian kanan atas dari pin kiprok, dimana ini adalah jalur pengisian dari sepul motor.
kemudian kanan bawah ini jalur pengisian ke aki di motor, dan yang sebelah kiri atas di sebelah sini adalah jalur negatif, dimana untuk jalur negatif ini terhubung ke bodi motor. Ini saya gunakan untuk ke negatif aki. Oke teman, dan untuk selanjutnya kita akan coba perbaiki aki tadi menggunakan truk motor, dimana di sini saya tambahkan sebuah LED. Di dalamnya ada diode zener dan resistor 1K. Oke, ini warna merah, di dalamnya diode zener 9 volt. Ini yang hijau, di dalamnya diode zener 12 volt. Ini yang warna biru, ini diode zener yang 15 volt. Sudah ada di video saya sebelumnya yang lama sekali, yang ada thumbnailnya gambar cas seperti ini, yang ditunggu rangkaian cas aki. Dan di sini untuk kontrol dari LED di sini yang merah, karena di sini tidak menyala. Ini jika menyala merah saat saya pasang dari aki, itu voltasenya sekitaran 10 volt ke atas, ini nyala. Dan yang hijau ini saat dilakukan pengecasan di keadaan normal di 12 sampai 15 volt. Dan di sini di sebelah kanan, jika suatu aki saat dicas itu melebihi dari 15,5 volt, atau mendeteksi bahwa sebuah aki tidak bisa menerima arus pengisian dari alat cas, ini yang menyala, yang biru, karena voltasenya sangat tinggi sekali. Oke teman, dan di sini akan coba saya nyalakan alat casnya. Oke, saya coba on kan. Terpasang, belum terpasang. Belum terpasang. Oke, saya pasang dulu. Belum terpasang. Saya off-kan dulu. Off. Saya pasang dulu. Sudah saya pasang dari kabelnya. Maaf untuk tempatnya masih berantakan. Oke, dan sudah terpasang. Di sini saya coba untuk nyalakan. Oke teman, dan di sini kita bisa lihat tadi reaksinya saat pertama dihidupkan. Ini warna merah, hijau itu masih menyala, dan warna biru tadi menyala sebentar, kemudian redup lagi. Ini pertanda bahwa voltasenya sudah di bawah 16 volt, dan arusnya pengisiannya itu saya pastikan sudah masuk, atau arus pengisiannya nilai ampernya ini mulai naik. Di sini ada indikator dari ampere pengisian, mulai naik, sangat kecil sekali. Mulai naik, sangat kecil sekali, sekitar 100 mA. Oke teman, dan kita lihat dari voltase pengisian. Dari voltase aki saat saya cas ini 14,5 volt, 14,7 volt. 14,7 volt. Dan kemudian coba kita tes. Coba kita tes dari akinya ini apakah bisa mengeluarkan arus. Saya off kan dulu alat casnya.
Oke, kita bisa lihat voltasenya saat setelah dilakukan pengecasan. Saya lepas dulu supaya lebih memastikan dari voltase aki. Oke, 12,9 volt sudah mulai naik. Tadi cuman sekitaran 8 volt, 8,7 volt. Itu di sini saya akan coba untuk nyalakan pakai dop. Saya tes. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah mulai menyala dari dopnya. Oke, sudah mulai ada reaksi penyimpanan arusnya, atau arusnya ini sudah mulai menyimpan, mulai naik. Oke teman, dan ini saya pastikan berhasil atau bisa berfungsi dari sistem penyimpanan arus di dalam akinya. Dan saya akan coba cas lagi. Oke, kita lihat reaksinya saat dilakukan pengecasan. Kita lihat reaksinya 9,3 volt. Saya on kan dari alat casnya. Oke, 12,9 naik perlahan. Ini bahwa sel akinya menyambung semua, dimana menyambung dengan rapat sekali, atau tidak ada yang terputus ataupun renggang di dalam plat selnya, di dalam sambungan selnya. Karena di sini saat dilakukan pengecasan, nilai voltasenya itu naiknya secara perlahan, atau dari 12, 12,5, 13, kemudian 13,5, 14 volt seperti itu. Dan untuk aki yang tidak normal atau aki yang bermasalah di sambungan plat selnya maupun di dalam plat selnya, saat awal dilakukan pengecasan itu voltasenya langsung melebihi 15 volt. Ini indikasi bahwa suatu aki tidak bisa menyimpan arus, atau arus pengisian dari alat cas itu tidak bisa masuk ke dalam plat selnya. Ini bisa dipengaruhi dari sel yang putus, sambungan sel yang putus, maupun plat sel aki yang sudah mulai retak. Dan di sini untuk memastikan bahwa aki ini bisa normal 100% atau bisa normal kembali seperti tentunya yang kita harapkan, seperti baru wadi starter, ini kita bisa mengetahui dengan mudah tentang tanda dari suatu kondisi aki di fisiknya sini. Jika kita pegang seperti ini masih di suhu ruangan atau agak panas sedikit. Ini adalah tanda-tanda bahwa penyimpanan atau keadaan sel akinya di dalamnya itu masih bagus. Dan jika kita cas itu panas, kita cas panas atau sangat hangat sekali pada aki seperti ini. Aki yang saya pegang dari Yuasa ini voltasenya selalu ngedrop di 11 volt ke bawah. Ini indikasi bahwa selnya ini bermasalah. Tentunya penanganan dari aki yang punyanya Yuasa seperti ini, yang saat dicas itu panas kemudian ngedrop, ini butuh penanganan atau cara perbaikan pengecasan yang cukup lama. Kita gunakan dengan alat tambahan, yaitu desulfator. Sambil kita cas, kita pasang alat desulfator. Kita pasang alat cas desulfator seperti ini, desulfator clean, dimana alat ini berfungsi menaikkan
voltase dengan getaran elektrik pada rangkaian di dalamnya. Ini bertujuan untuk menaikkan arus penyimpanan atau menghilangkan kerak kotoran di dalam aki karena akinya lama tidak digunakan. Oke teman, dan di sini alatnya tidak berfungsi karena distributor seperti ini bekerja di voltase 11 volt. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaklumi, dan jika teman-teman mengalami masalah tentang pengecasan sebuah aki kering maupun aki basah, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah saya akan coba untuk menjawab sesuai dengan apa yang saya alami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam mekanik kreatif. Oke, saya on-kan dulu, saya off-kan dulu, saya tes. Oke, sudah mulai menyala. Oke, 12,3 jos. Oke, ini tinggal lakukan pengecasan agak lama, sekitar 12 jam non-stop atau 24 jam non-stop. Ini otomatis menggunakan kiprah motor yang orisinil, terbukti aman dan insya Allah berhasil.